Radius Berita 107,7 FM BSI Radio. Ceriakan harimu. Halo, selamat pagi kawan BSI. Berjumpa lagi bersama saya Zuhar Dimasesar. Senin, 20 Juli 2020. Kami telah menyiapkan beberapa berita, diantaranya ojek online beroperasi kembali, perkembangan ekonomi di pasar tradisional, penerapan PSBB di pasar tradisional, tidak ada CPNS tahun ini, suku Baduy ingin lokasi adatnya dihapus dari peta wisata, Jokowi marah, kabinet akan direshuffle. Kasus pencurian motor yang merajalela, Papa T-Bob meninggal dunia, dan seputar kuliner. Berita selengkapnya terangkum dalam Radius Berita. Berita yang pertama, ojek online atau yang disingkat ojol di Kota Bekasi diizinkan membawa penumpang kembali. Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Bekasi mengatakan, pihak Dishub telah mengajukan surat operator ojek online terkait izin operasional di Bekasi. Sebab sebelumnya alasan pemerintah tidak memperbolehkan beroperasinya para ojol ialah karena pemerintah meminta jaminan protokol kesehatan kepada aplikator ojol. Menurut Wali Kota Pemerintah Kota Bekasi Rahmat Effendi, alasan diperbolehkannya juga karena beliau mengklaim wilayahnya sudah aman dari virus COVID-19. Meskipun masih ditemukan kasus tersebut, namun tingkat reproduksi virus itu sangat rendah. Aplikator ojol pun juga harus mempunyai pos aman, yaitu yang digunakan sebagai pos pusat. Pengecekan kesehatan, ia juga berharap aktivitas masyarakat kembali normal dan warga dapat memproduksi seperti sedia kala. Selamat sore Bapak, maaf Pak, mengganggu waktunya sebentar Pak. Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa? Saya dengan Bapak Yogi Saputra. Iya, saya mau tanya mengenai ojol nih Pak di masa pandemi ini Pak. Apa yang Bapak lakukan selama pandemi ini dikarenakan tidak diperbolehkan untuk beroperasi menarik penumpang? Ya, untuk saat ini saya tidak beroperasi Gojek, tapi saya sedang usaha kecil lah, makanan snack gitu, jual online. Jualan online. Kalau boleh tahu Bapak jualan online itu jualan apa ya Pak? Saya jualan snack, lidi-lidian, makaroni, ya saya bikin sendiri, terus saya jual lagi ke online gitu. Saya masukin ke aplikasi online. Oke Bapak, kalau boleh tahu pendapat Bapak nih mengenai pemerintah bahwa ojek online akan diperbolehkan beroperasi kembali. Ya, saya bersyukur alhamdulillah kalau misalkan emang udah diperbolehkan kembali, ya saya sangat alhamdulillah. Apakah ada peraturan baru saat ojek online beroperasi di masa pandemi ini? Ada nggak sih peraturan baru di masa pandemi? Ada sih, ada kayak suruh pakai masker sih wajib, tapi tambahan lagi kayak suruh bawa sanitizer, terus dan lain-lain dah. Pokoknya peraturan itu banyak. Apa ada pengaruh pada pendapat Bapak sebelum pandemi dan sesudah pandemi? Ada pendapat. Sebelum pandemi itu penghasilan Bapak lumayan atau gimana? Iya, sangat lumayan kalau sebelum pandemi, tapi semenjak pandemi ini ya jadi berkurang. Kayak orderan itu makin sepi. Terus juga orang-orang teman-teman saya juga pada ya sama lah kayak saya, sepi gitu, nggak dapet orderan. Ya kedepannya sih untuk sejahterain aja nih Grabnya untuk para driver-drivernya, biar nggak pada gini, harusnya sih dikasih BPJS gitu. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Baik kawan BSI, masuk kepada berita selanjutnya. Masa pandemi ini memiliki pengaruh yang sangat signifikan, terutama pada sektor ekonomi. Hal ini dirasakan oleh para pedagang di pasar tradisional, khususnya para pedagang merasakan sulit mendapatkan pelanggan, dikarenakan sebagian masyarakat masih enggan untuk berbelanja di pasar secara langsung. Dampak pun dirasakan oleh para pedagang, seperti pendapatan yang berkurang, barang-barang susah didapat, dan sejumlah harga barang yang naik. Selamat siang Bu,
Siang. Boleh minta waktunya sebentar? Ya, bisa bantu. Bagaimana pendapatan Ibu sebelum dan sesudah pandemi ini berlangsung? Sebelum sama sesudah pandemi berbeda banget, jauh beda. Bedanya tuh gimana ya, Bu? Bedanya pencarian ininya apa? Penjualan sama itunya susah. Tidak sesuai sama yang biasanya. Selama pandemi ini barang apa sih yang sulit didapatkan? Yang sulit didapatkan tadiannya bawang bombay. Bawang bombay harganya melonjak. Barang apa yang sering dicari oleh pembeli? Yang dicari pembeli bahan pokok apa-apa? Ya, bahan pokok bisa. Telur, soalnya naik juga telur. Kalau harga yang lonjakan yang barang yang dijual tuh barang apa aja sih, Bu? Yang melonjaknya ini daging ayam tuh melonjak banget dari masa pandemi sampai sekarang belum turun-turun. Oh gitu, makasih ya, Bu. Yuk, sama-sama. Masuk pada berita sosial. Pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar di pasar masih belum efektif. Tampak terlihat baik pedagang maupun pembeli masih banyak yang tidak menggunakan masker. Pasalnya, pemerintah sudah memperbolehkan pasar beroperasi kembali. Namun sesuai dengan protokol kesehatan, kurangnya fasilitas juga menjadi alasan PSBB di pasar tradisional tidak berjalan secara baik. Seperti wastafel untuk mencuci tangan di pasar tradisional yang tidak ada. Selamat pagi, Pak. Pagi ya, Bisa minta waktunya sebentar? boleh silahkan. Nah, bisa dijelaskan Bapak berdagang mulai dari jam berapa ya? Saya mulai berdagang dari jam 3 sore sampai jam 11 malam. Terus bagaimana sih menurut Bapak penerapan PSBB di pasar ini? Wah, setahu saya penerapan PSBB di pasar itu belum begitu efektif karena hampir mayoritas pedagang itu, khususnya pedagang kaki lima di sini itu jarang memakai masker. Terus menurut Bapak bagaimana jika melihat orang yang tidak memakai masker? Ya menurut kami juga merasa merasa kami kaget juga karena ini adalah peraturan dari pemerintah Kota Bekasi bahwa di masa pandemi ini semua mayoritas masyarakat perlu memakai masker, tapi kami sebagai pedagang merasakan dampaknya karena dampak pandemi ini sangat berbahaya, tapi kami sebagai pedagang ini merasa ya terganggu juga dengan ada masker karena kami ngerasa karena kita melayani langsung dengan si pembeli gitu. Apakah menurut Bapak penerapan PSBB di sini sudah tepat? Menurut saya, pengamatan saya ini belum tepat. Harapan Bapak ke depannya sebagai pedagang di masa pandemi ini? Harapan kami sebagai pedagang di masa pandemi ini ya virus corona COVID-19 ini cepat hilang ya, karena pengaruhnya sangat besar sekali, terutama dari segi pendapatan kami, dari daya pembeli, penjualan kami juga menurun sampai 50% gitu. Karena kami merasakan barang dari daerah susah untuk dicari karena di masa pandemi ini banyak pembatasan. Itu pertama, dari daya beli masyarakat juga berkurang lah. Karena di sini banyak pedagang kaki lima, banyak yang nutup bahkan gulung tikar. Jadi harapan kami sebagai pedagang ya pengusaha gitu kan, kami berharap agar kedepannya virus corona ini cepat hilang. Kami sebagai pedagang pengusaha bisa kembali lagi penghasilannya seperti sebiasanya, stabil gitu kan. Karena kami merasakan dampaknya sangat berat sekali. Kadang barang kami tidak laku, barang tidak turun dari daerah, harga makin naik gitu kan. Tapi harapannya kami sebagai pedagang kedepannya dengan hilangnya virus corona ini, ke depan lebih baik, pedagang makin maju, masyarakat makin peduli terhadap kesehatannya. Saya ngerasa kami sebagai pedagang kaki lima ini
merasa apa namanya ya, dibilang itu emang terganggu dengan adanya masker karena kami berhadapan langsung dengan pembeli gitu kan. Karena memang itu penting dari arahan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Tapi hampir di mayoritas pasar yang saya pernah datangi, pedagang itu jarang memakai masker. Terima kasih ya Pak. Iya, sama-sama. Jangan kemana-mana pemirsa, masih ada berita mengenai sosial, karena radius berita akan segera kembali setelah beberapa pesan berikut ini. Radius Berita 107,7 FM BSI Radio. Ceriakan harimu. Bagaimana ya menggunakan sosial media secara bijak? Sosial media dapat menjadi sumber informasi. Sosial media juga bermanfaat untuk mendapatkan ilmu. Kita juga dapat memberikan ilmu yang kita punya kepada orang lain. Nah, selain itu, sosial media juga bisa digunakan untuk komunikasi jarak jauh. Dengan menjadi pengguna sosial media yang bijak, kita bisa memberikan manfaat pada orang lain. Yuk, jadi pengguna sosial media yang bijak. Wujudkan generasi Indonesia yang cerdas dan inovatif. Radius Berita 107,7 FM BSI Radio. Ceriakan harimu. Masih bersama saya Zuhardi Masesar, masih dalam berita sosial. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Cahyo Kumolo, memastikan tak menggelar seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil atau yang sering disebut CPNS. Dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK tahun ini, Cahyo mengatakan pelaksanaan seleksi CPNS akan kembali dibuka pada 2021. Meski demikian, beliau memastikan rekrutmen untuk kedinasan seperti Akademi Kepolisian dan Akademi Militer tetap digelar. Sementara itu, seleksi CPNS Formasi 2019 yang sempat tertunda akan tetapi dilanjutkan dengan penerapan protokol kesehatan COVID-19. Alasan pemerintah tiadakan penerimaan CPNS pada tahun ini adalah seleksi tahun 2019 tertunda karena virus COVID-19 dan kurangnya ketersediaan anggaran setelah COVID-19. Kedepannya tes CPNS dilakukan sesuai dengan kebutuhan pemerintah. Risih menjadi tontonan para wisatawan. Suku Baduy minta wilayahnya dihapus dari destinasi wisata. Masyarakat adat Baduy meminta Presiden Joko Widodo untuk menghapus kawasan adat Baduy dari destinasi wisata. Selain itu, masyarakat juga meminta agar pemerintah bisa menghapus citra satelit pada mesin pencarian Google. Dengan tujuan untuk menghapus dan menjaga foto-foto mengenai beberapa daerah adat, Jaro Saidi, salah satu pemangku adat di Baduy, mengatakan bahwa kehidupan masyarakat Baduy terusik akibat masifnya eksploitasi wilayah Baduy yang tersebar di media sosial. Beliau juga mengungkapkan keresahannya bahwa pencemaran lingkungan di wilayah Baduy semakin mengkhawatirkan. Banyaknya sampah plastik yang menjadikan persoalan baru di wilayah Baduy. Dari pihak Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif merespon kabar keinginan suku Baduy. Kepala Biro Komunikasi Sekretariat Kemenparekraf Agustini Rahayu menyebut, kawasan adat memang harus tetap menjadi kawasan adat, tidak bisa serta-merta menjadi kawasan wisata. Kemenpar akan mencari solusi sekaligus menunggu arahan dari Presiden. Masuk pada berita politik. Dalam rapat kabinet terbatas pada 18 Juni 2020, Jokowi membuka pidatonya dengan nada tinggi. Ia tampak kesal lantaran banyak menterinya yang masih menganggap situasi pandemi saat ini bukan sebuah krisis. Jokowi secara tegas menyampaikan, reshuffle kabinet bisa terjadi jika diperlukan. Di rapat itu Jokowi juga marah besar, karena para menterinya bersikap seakan-akan kondisi pandemi ini adalah situasi yang biasa saja. Jika situasi ini terus bertahan, Jokowi merencanakan akan membubarkan lembaga tertentu demi mengatasi kondisi buruknya akibat COVID-19.
Jokowi lantas menyampaikan ancaman kepada para menterinya yang masih bekerja biasa-biasa saja. Jokowi juga mencontohkan ketidaksigapan menterinya dengan menyebutkan banyak anggaran yang belum dicairkan. Kawan BSI, kami masih memiliki beberapa informasi dan berita lainnya. Jangan beranjak dari BSI Radio karena Radius Berita akan segera kembali setelah beberapa pesan berikut ini. Radius Berita 107,7 FM BSI Radio. Ceriakan harimu. Aduh, bingung mau kuliah di mana. Kuliah di BSI aja, karena di BSI sekarang sudah jadi universitas. Jurusannya juga banyak seperti ekonomi, ilmu komunikasi, dan masih banyak lagi. Wah, ya udah anterin aku daftar yuk. Kuliah, BSI aja. Radius Berita 107,7 FM BSI Radio. Ceriakan harimu. Terima kasih kawan BSI, masih setia bersama saya Zuhardi Masesar di BSI Radio Ceriakan Harimu. Masuk ke dalam berita kriminal, pemotor harus semakin waspada dengan kasus curanmor yang semakin meningkat karena tidak butuh waktu lama bagi para pencuri untuk menjalankan aksinya. Dalam hitungan detik pun motor bisa lenyap. Meski beberapa pabrik kendaraan motor sudah menggunakan fitur keamanan pada motor untuk melindungi dari pencurian, namun nyatanya para pencuri motor tetap bisa membobol fitur keamanan tersebut. Bahkan para pencuri motor sudah berani melancarkan aksinya di rumah-rumah ataupun di tempat ramai. Selamat siang. Siang, Dengan Mbak siapa? Revina. Kalau boleh tahu kira-kira kapan terjadinya, Mbak? Ya, sekitaran jam 12-an lewat di garasi rumah saya. Itu jam 12 malam, Mbak. Iya, jam 12 malam. Kalau boleh diceritakan bagaimana kronologinya? Sebelum kejadian itu, bapak saya emang baru pulang kerja. Pas dia mau masuk ke rumah, terus mandi. Pas sudah kelar mandi, bapak saya keluar. Pengen ngunci pagar. Tapi tiba-tiba motornya sudah nggak ada. Nah, bapak saya langsung panik. Manggil semua keluarga buat keluar rumah. Lalu langsung dicek sama bapak saya di CCTV. Ternyata benar kemalingan. Maling itu ngebobol rantai yang ada di motor. Dan bener-bener pas kejadian itu gak ada satupun orang yang melihat. Oh, begitu. Iya. Makasih ya, Mbak. Iya, sama-sama. Tindakan kriminal pencurian motor juga terjadi di sebuah perumahan warga yang terletak di Bekasi. Kejadian pencurian itu terjadi pada malam hari. Terlihat pada CCTV salah satu rumah warga, pelaku beraksi dengan begitu cepat. Pencuri dengan mudahnya mengambil motor yang terparkir di depan rumah korban. Korban sempat berusaha mengejar pelaku, namun pelaku berhasil melarikan diri. Selamat siang. Siang, Dengan Mbak siapa? dengan Rahma. Itu kapan terjadinya ya, Mbak? Kira-kira habis Isya lah. Kalau boleh diceritakan bagaimana sih, Mbak, kronologinya? Abang saya habis pulang kerja. Dia emang biasanya kalau parkir motor tuh di depan rumah dan gak dimasukin ke dalam rumah. Udah gitu gak digembok lagi. Kalau parkir asal parkir aja gitu. Dan posisinya emang keluarga saya pada di dalam rumah semua. Gak lama tetangga datang ke rumah ngasih tahu kalau motornya dibawa kabur orang gak dikenal. Tetangga juga pertamanya udah ngejar, cuma malingnya cepet banget. Terus abang saya langsung ngejar, tapi ya gak kekejar juga. Oh, kayak gitu. Terima kasih ya, Mbak. Sama-sama. Baik kawan BSI, masih bersama saya Zuhardi Masesar di BSI Radio Ceriakan Harimu. Kabar duka datang dari seorang penulis lagu legendaris, khususnya penulis lagu anak-anak. Beliau dikenal sebagai panggilan Papa T-Bob. Papa T-Bob dikenal sebagai pencipta lagu yang lagunya dinyanyikan oleh Joshua dan Tina Tun. Setelah dinyatakan meninggal, Papa T-Bob langsung dimakamkan di tempat pemakaman bukan umum Jurang Manggu, Pondok Ranji, Tangerang Selatan. Sebelum meninggal dunia pada bulan April lalu, musisi 59 tahun ini menjalankan perawatan intensif lantaran penyakit diabetes yang dialaminya. Beliau juga sempat berada di rumah sakit kawasan Jakarta Timur untuk menjalani pengobatan.
Kabar meninggalnya Papa Tibob dibenarkan oleh anaknya, Fargo Tibob. Ia mengatakan bahwa ayahnya sempat terjatuh pingsan sebelum menghembuskan nafas terakhirnya. Masuk berita tentang kuliner. Kembalinya tren wisata kuliner makin berkembang di kalangan anak muda pada zaman sekarang. Hampir setiap bulan ada saja tempat makan baru yang menarik untuk dikunjungi, mulai dari resto, kafe, kedai, dan masih banyak lagi. Kali ini ada kedai yang berbeda dari biasanya karena semua yang disajikan adalah buatan sendiri atau homemade. Ya, selamat sore Bapak. Sore. Ya. Maaf Pak, boleh ganggu waktu sebentar Pak? Boleh. Mau nanya mengenai kuliner nih Pak. Siap. Sebelumnya dengan Bapak siapa ya? Saya, nama lengkapnya Adi Willy Hanhari Haloho, tapi orang biasa panggil saya Willy. Kalau di rumah Wilson. Bagaimana Pak awal mula kedai ini dibuat? Mungkin pertama saya ceritain dikit masalah awal mulanya ini tuh. Awalnya sih nggak niat, kita mendirikan ini tuh saya nggak sendirian, ada beberapa teman. Itu tepatnya di bulan April ya. Di bulan April itu udah mulai perencanaan, tapi kita udah mulai jual pertama kali nih melalui media online, Instagram khususnya, itu di bulan Mei. Awalnya sih saya masih kerja di kantor, kerja profesional di kantor, salah satu penerbangan swasta. Tapi mengingat kemarin situasinya corona agak memburuk, terus banyak juga kebijakan-kebijakan yang kayak salah satu contohnya pengurangan gaji, pengurangan kuota karyawan. Jadi saya inisiatif aja sih untuk ngambil penghasilan pendapatan. Namun seiring jalannya waktu sekitar sebulan 2 bulan pertama, sebulan pertama itu ternyata antusiasme pembeli itu tinggi banget. Dan mau nggak mau memang secara dasarnya basicnya sebagai pendiri dan pemilik, kayaknya saya dipaksa untuk turun langsung. Jadi saya memutuskan untuk keluar dari kantor gitu. Kenapa sih namanya itu harus kedai konco, nggak kedai yang lain gitu namanya? Oke. Di awal itu memang apa yang mau kita jual kepada masyarakat, kepada pelanggan itu sebetulnya hanya satu produk. Produk ini namanya kue balok. Kue balok sendiri sebetulnya kan sudah familiar di daerah Jawa Barat, khususnya ada yang bilang dari Garut, ada yang dari Bandung. Nah di Bandung sendiri kan kue balok ini sebetulnya lagi viral nih. Banyak banget kedai-kedai yang buka menawarkan kue balok dan itu ramai dikunjungi oleh mahasiswa berbagai kalangan lah. Setahu saya berbagai kalangan buka sampai pagi itu dikunjungi oleh 100 sampai 200 orang. Itu di Bandung. Nah, untuk di sini sendiri itu kan nggak ada. Belum ada. Setahu saya ada di sini pun itu hanya sifatnya stokis ngambil dari produsen utama mereka di Bandung atau di mana gitu ya, saya nggak tahu. Nah, untuk yang pembuat sendiri, yang punya brand sendiri kue balok tuh nggak ada. Tapi saya sadar betul bahwa bisnis makanan ini, kuliner khususnya, itu kan seasonal nih, musiman gitu. Ketika akan ada satu titik di mana orang akan bosen makan satu kue. Nah, kalau saya namakan kue balok, kalau di Bandung tuh namakan kue balok Mang Didin, kue balok siapa gitu ya. Nah, nanti saya khawatir ketika menamakannya ini kue balok Willy misalnya. Ketika orang bosen itu nanti ya sepi pelanggan. Jadi saya namakan kedai konco. Kedai konco itu basicnya adalah banyak sih ya. Kenapa saya namakan kedai konco? Konco sendiri itu sebetulnya kan artinya teman ya, bahasa Jawa kalau saya nggak salah. Bahasa Jawa itu artinya teman. Pertama yang mendasari namanya kedai konco itu ya tadi saya mendirikan ini itu dibantu sama teman-teman saya. Yang pertama. Yang kedua, konsep yang nanti mau saya bangun ketika ketika kedai ini nanti kan sekarang lagi tahap renovasi nih. Nanti ketika sudah berjalan, setiap pengunjung yang datang ke sini itu merupakan sahabat juga. Jadi nanti kedai ini sendiri bisa dianggap rumah oleh setiap pengunjung, bukan cuma tempat makan, tempat nongkrong, enggak.
Nah nanti banyak lah konsepnya di sini, jadi tempat sharing juga, jadi tempat berbagi lah dan lain sebagainya. Itu sih. Nah konconya sendiri menurut saya sih unik. Kenapa? Karena kalau di Bandung, di Garut itu namanya kue balok. Nah kalau saya di sini mau mendirikan brand sendiri sih, khususnya brand sendiri itu saya mau lepas dari persepsi orang kue balok, tapi jadi namanya kue balkon. Kue balkon itu kan, ya pertama balkon itu lepas dari balok, tapi sebetulnya kepanjangannya sama aja, balok konco gitu loh. Apa saja sih kesulitan yang Bapak dapat ketika membuat usaha kedai ini? Kesulitan yang pertama sih pasti modal ya. Modal ketika saya membangun itu butuh modal yang cukup gede, karena ternyata awalnya saya mau dagang online karena antusiasme pembeli itu cukup tinggi. Akhirnya mau nggak mau sekarang saya lagi bikin kedai nih. Kedai nanti saya mungkin konsepnya jadi kayak semi warung kopi gitulah, warkop enggak, coffee shop enggak gitu. Terus yang kedua kesulitannya adalah ketika membangun bisnis ini saya sendiri, kita lagi berada di satu pandemi, situasi pandemi corona gitu ya, yang itu membuat orang tuh sepi gitu, di jalan sepi, terus penghasilan mereka juga lagi turun banget kayak gitu gitulah. Itu sih menarik pelanggan itu cukup sulit. Plus harus bersaing dengan para stokis yang udah punya brand gede gitu, kayak Mahkota, Parikesit dan lain sebagainya. Itu sih. Kira-kira kedai ini kapan ya bisa dibukanya? Sebetulnya sih sekarang udah buka, tapi karena ya tadi balik lagi, ketika di awal kita konsepnya hanya ingin mendagangkan secara online, ternyata sekarang kan kita mendirikan kedai. Jadi operasional kedai itu buka mudah-mudahan sih akhir bulan inilah. Tapi kalau jualan untuk kue balkonnya sendiri itu kita udah jalan, udah running. Apa saja yang ditawarkan di dalam kedai ini? Oke, yang pertama menu spesial kita utama itu tadi ya kue balkon, sorry, saya ngomongnya kue balkon, balok konco ya. Terus yang seperti tadi saya bilang bahwa karena kita sadar betul musiman, jadi kita coba create sebuah produk lain gitu ya, produk-produk lain, minuman, makanan nanti ada. Nanti di sini juga ada dimsum, terus ada roti bakar, ada minuman Thai tea, green tea, kopi-kopi minuman kekinian lah yang katanya lagi viral di kota-kota gitu. Menu apa yang menjadi favorit para pelanggan? Biasanya tuh pelanggan itu sukanya tuh apa dari kedai konco ini? Yang sekarang udah terlihat sih pastinya kue balkon ya. Kue balkon sendiri sebetulnya marketnya sudah mulai terbentuk nih, nggak cuma di daerah Bekasi tempat kita operasi, tapi sekarang udah nyampe ke Jogja, bahkan udah ada pengiriman ke Jogja beberapa kali. Untuk di Jakarta sendiri, di luar Bekasi juga banyak kayak Sawangan, Tangerang, Karawaci. Jakarta sih yang masih dominan banyak banget. Nah, kalau Bekasi ya banyak juga. Ciri khas dari kue balkon kedai konco ini apa ya? Oke, itu tadi secara konsep dari tempat sendiri kita sebetulnya mengedepankan ingin menjadikan kedai ini nantinya bukan sekedar jadi tempat tongkrong, tempat jualan, orang jual beli gitu, nikmati minuman, enggak, tapi nanti kedepannya banyak banget program-program yang bisa kita create, kayak nanti ada setiap rutin hari Jumat itu kita rencananya Jumat berbagi, di mana nanti ada orang-orang yang kurang mampu mungkin bisa datang ke sini, bisa menikmati menu-menu yang ada di kedai konco secara gratis. Terus yang kedua, ketika ada kesulitan-kesulitan dari para pengunjung, teman-teman kita yang main ke sini, misalnya ada masalah perkuliahan dan lain sebagainya, kita bisa sharing di sini, bisa saling bantu. Ya mungkin gitu, background saya sebagai dulu terakhir menjabat VP Korsek itu bisa memberikan, ya menyalurkan ilmu lah. Terus teman-teman saya yang lain yang bergerak di bidang konstruksi, kalau ada yang mau tanya-tanya, apapun, anything lah. Gitu. Terus apalagi? Untuk produk sendiri kita punya ciri khas. Seperti yang tadi saya bilang, kue balok ini sendiri kan sebetulnya sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda dulu nih. Tapi sekarang lagi viral kembali karena di-create lagi oleh orang-orang di Bandung untuk sebagai makanan orang-orang mahasiswa gitu ya. Tapi pengecualiannya adalah kita beda nih. Bedanya adalah kalau orang sekarang itu hanya jual kue balok yang bervarian coklat,
rata-rata ya coklat, putih, coklat lah, coklat lumer dan lain sebagainya. Kalau kita itu nggak putus di situ. Jadi secara konsep kita bikin nggak lumer aja, tapi ada matang. Kenapa? Karena ada orang-orang pelanggan yang kurang suka dengan kue balok yang jenisnya lumer. Jadi ada yang mau matang gitu. Jadi kita bisa di order by request, saya mau 3 matang 3 lumer, itu bisa. Kalau ada orang kan jualnya satu kotak isi 6 itu lumer semua, udah gitu. Kalau kita kan yang namanya sadar banget pembeli itu adalah raja, jadi dia mau bikin kita sulit 3 lumer 3 matang juga kita layanin. Terus yang kedua, untuk variannya sendiri juga kita banyak macamnya. Yang paling baru dan ini belum pernah ada adalah varian buah. Tadinya juga kita agak kaget sih, ternyata varian buah ini peminatnya cukup banyak, cukup tinggi. Kalau yang lain sih belum ada, kue balok yang lain tuh belum pernah ada yang ngeluarin varian buah. Tapi setahu saya ada yang pakai topping buah. Ini Pak, untuk varian buah ini ada rasa apa aja ya Pak? Sementara sih yang kita jual itu ada 4, sirsak, mangga, anggur, sama jeruk. Tapi yang paling laku itu mangga sama anggur. Varian rasa buah ini tuh terinspirasi dari siapa atau emang Bapak ini mikir sendiri gitu di rumah? Awalnya coba-coba sih, iseng gitu, coba-coba. Saya cuma pengen yaitu dia, kita sadar betul bahwa kita harus berkreativitas karena nggak bisa juga kita menjiplak 100% produk orang. Kita harus punya kayak ciri khas sendiri gitu. Apalagi kedepannya saya terutama secara pribadi pengen banget kue balok ini walaupun terkenal di daerah Garut dan Bandung, saya pengen create ini menjadi oleh-oleh khas Bekasi nantinya ke depannya. Jadi awalnya sih sebetulnya coba-coba aja gitu. Ternyata enak nih gitu. Ya udah coba saya jual. Feedbacknya orang-orang yang udah beli ternyata khususnya orang Bandung sendiri ada beberapa yang bilang ini lebih enak. Plus yang coklat sih katanya lebih enak. Terakhir Pak, bagaimana nih cara para pendengar untuk bisa menikmati menu-menu di kedai Konco ini? Mungkin teman-teman untuk saat ini karena belum beroperasi kedai kita, sementara ini teman-teman bisa pesan secara online. Kalau ingin lihat produknya ada di Instagramnya kita, ID-nya adalah konco.it ya, konco.id gitu. Jadi bukan konco.co.id tapi konco.it gitu. Kedai konco.it gitu. Nah itu bisa dilihat di situ, terus pesan melalui WhatsApp, nanti akan ada yang respon. Untuk nanti ketika sudah beroperasi, mudah-mudahan sih akhir bulan ini kita buka kedai sementara di Jalan Blok Tinggi Raya, RT 4 RW 1 nomor 11, Kelurahan Jatiwarna, Kecamatan Pondok Mati. Nanti kedepannya 2 bulan kedepannya lagi mungkin kita akan mengusung konsep yang lebih oke lagi karena kita pengennya melayani setiap pengunjung itu di rooftop karena di sini belum pernah ada. Jadi nanti kita adanya di balkon atas lantai 2 lah gitu. Oke Pak, terima kasih Pak. Maaf mengganggu waktunya. Terima kasih Pak. Terima kasih, sama-sama. Demikian informasi-informasi menarik yang telah kami sajikan untuk kawan BSI. Selalu dengarkan acara dan informasi menarik di BSI Radio. Ceriakan harimu. Dan jangan lupa untuk streaming BSI Radio dengan mengunjungi website kami di www.bsifm.com. Saya dan segenap kru yang bertugas undur diri. Terima kasih, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa. Radius Berita 107,7 FM BSI Radio. Ceriakan harimu.